Kisah mukjizat Santo Antonius dari Padua dan tradisi roti Santo Antonius. Asal mula tradisi roti Santo Antonius. Tradisi roti Santo Antonius telah ada sejak abad ke-13 dan berkembang sebagai bentuk kepedulian terhadap orang miskin. Salah satu kisah awal yang menjadi dasar tradisi ini terjadi pada tahun 1263 di dekat Basilika Santo Antonius, yang saat itu masih dalam pembangunan, di Padua, Italia. Seorang anak kecil bernama Tomasino, yang baru berusia 20 bulan, mengalami kecelakaan tragis saat bermain di dapur. Saat ibunya meninggalkannya sebentar, Tomasino mengambil bangku dan mulai mengintip ke dalam panci berisi air mendidih di atas api. Ia melihat bayangannya sendiri dan berusaha menyentuhnya. Namun, ia terjatuh ke dalamnya. Ketika sang ibu kembali, ia menemukan anaknya sudah tidak bernyawa. Dalam keputusasaan, ia berdoa dengan penuh iman kepada Santo Antonius dan bernazar untuk menyumbangkan roti seberat tubuh anaknya kepada orang miskin jika Tomasino hidup kembali. Secara ajaib, anak itu tiba-tiba bernapas kembali. Mukjizat ini melahirkan tradisi Pondus Pueri, berat badan anak, yaitu sebuah doa di mana para orang tua, sebagai bentuk syukur atas pertolongan yang diterima bagi anak-anak mereka, bernazar untuk memberikan roti seberat badan anak mereka sebagai ungkapan syukur atas pertolongan Santo Antonius. Sejak saat itu, memberikan roti kepada orang miskin menjadi praktik saleh yang terus berkembang dalam devosi kepada Santo Antonius. Pada abad ke-19, tradisi ini semakin tersebar berkat kisah seorang wanita Prancis bernama Louise Bouvier. Pada tahun 1888, Louise, seorang pemilik toko roti di Toulon, mengalami kesulitan membuka pintu tokonya. Seorang tukang kunci menyarankan agar pintu didobrak, tetapi Louise justru berdoa kepada Santo Antonius dan berjanji akan membagikan roti kepada orang miskin jika pintunya terbuka tanpa paksaan. Secara ajaib, ketika tukang kunci mencoba lagi, kunci berputar dengan mudah. Menepati janjinya, Louise mulai menyisihkan roti bagi mereka yang membutuhkan, dan tradisi ini pun semakin dikenal luas. Pada tahun 1890-an, praktik ini berkembang dengan didirikannya Badan Amal, Roti Santo Antonius, yang menjadi asal mula penyebutan roti ini dalam devosi kepada Santo Antonius. Inisiatif ini mendorong banyak orang untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan sebagai ungkapan syukur atas doa yang dikabulkan melalui perantaraan Santo Antonius. Tujuan dan makna tradisi. Meskipun zaman telah berubah dan roti bukan lagi makanan pokok bagi banyak orang, tradisi ini tetap hidup dalam bentuk lain, seperti pemberian sedekah atau bantuan sosial. Di Basilika Santo Antonius di Padua, para biarawan terus mendorong umat untuk berpartisipasi dalam tradisi ini dengan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Sejak tahun 1898, Ordo Fransiskan menjalankan berbagai proyek kemanusiaan melalui Saint Antonis Charities, yang membantu masyarakat di berbagai belahan dunia. Setiap tanggal 13 Juni pada Hari Raya Santo Antonius, beberapa paroki mengadakan pemberkatan dan pembagian roti sebagai simbol berkat dan kemurahan hati. Tradisi ini mencerminkan kepedulian Santo Antonius terhadap orang miskin, sebagaimana ia dan para biarawan dahulu meminta makanan dan pakaian bagi mereka yang membutuhkan. Dengan semangat kasih dan pengorbanan,
tradisi roti Santo Antonius tetap menjadi simbol kepedulian dan berbagi, menginspirasi banyak orang untuk menolong sesama di tengah dunia yang terus berubah.